Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Dan selamat untuk teman-teman yang mungkin ada nonton video saya kemarin karena ada satu setup kita yang tertrigger dan harusnya kalian sudah sempat untuk melakukan taking profit. Kita juga sudah akan bahas nanti apa yang sedang terjadi di belakang layar dari segi data. So, kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 1,02%. Tetapi menariknya, jika kita perhatikan di top 10, itu justru nggak ada yang hijau, teman-teman. Semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Justru yang hijau-hijau itu yang berada di bawah top 10 gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, walaupun kita melihat pergerakan Bitcoin yang tidak terlalu signifikan, lagi-lagi kita melihat ada likuidasi dengan angka yang cukup besar, 40 juta dolar dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Tidak mengherankan 74,82%-nya itu datang dari arah long. Sekali lagi, saya tidak capek-capeknya untuk mengingatkan ke teman-teman semua, ketika kalian trading dalam keadaan Bitcoin yang sideways seperti ini, jangan maksa menggunakan leverage yang terlalu besar. Karena kalian kemungkinan bakalan termasuk orang-orang yang di list di orang-orang yang ke-liquid di sini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan untuk liquidation map per hari ini, sudah lebih banyak yang datang dari arah short, teman-teman, daripada long. Kita kalau lihat di 7 hari terakhir, berbeda cerita. Bahwa rupanya masih banyak tumpukan orang-orang yang melakukan long di sini, menggunakan leverage, jika kita bandingkan dengan yang short. Sehingga pertanyaannya kembali muncul nih, apakah pada akhirnya Bitcoin sudah siap untuk kembali break di bawah area support terakhir dan menuju ke sekitaran area 24 sampai 23 ribu dolar. Itu yang sekali lagi saya jadikan sebagai area di mana saya akan start untuk membuka posisi swing long. Dan posisi yang saya buka, sekali lagi teman-teman tidak akan langsung all in di satu tempat, tapi saya lebih menerapkan yang namanya dollar cost averaging atau merata-ratakan harga saya dengan membuka beberapa posisi. Jadi kalau misalnya pertama bukanya di 24, bisa aja nantinya ada 23.500, satunya lagi bisa aja 23.000 dolar. So nanti saya akan dapat harga rata-rata mungkin di sekitaran 23.500-an, dan dari sana juga risk to reward ratio-nya pasti akan jauh lebih besar lagi. So, ini adalah yang pertama teman-teman, yang akan menjadi pertanyaan kita, dan mungkin akan kita bahas nanti dari segi chart, kira-kira peluangnya yang mana, artinya yang mana dulu kira-kira bakalan kita tuju sebelum kita mungkin akan mendapatkan rally ke atas. So, yang berikutnya, ini adalah reminder saja untuk teman-teman semua bahwa setiap kali gitu ya, setiap kali kita 84% itu sudah menjelang halving, itu biasanya kita sudah setengah jalan atau sudah berada di fase awal sebuah bull market. Terjadinya sudah beberapa kali sebelumnya. Terakhir kali kalau kalian perhatikan di sini 84% di sini, oke, kita sudah berada di fase awal bull market. Bahkan kita sudah mendapatkan rally pertama. Sama juga di halving yang di sini, kita juga sudah mendapatkan rally pertama. Nah, pertanyaannya tentunya, apakah halving kali ini juga pergerakannya bakalan sama dengan yang kita lihat sebelumnya? Di mana kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap kali kita melewati halving, maka beberapa bulan berikutnya, kita itu biasanya bakalan mendapatkan pergerakan yang parabolik ke atas. Oke, seperti yang terjadi di sini, terjadi juga di sini. Itulah kenapa banyak sekali orang beranggapan bahwa harusnya di kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun 2024, bisa aja kita sudah berada di all-time high yang baru. Oke, dan saya rasa untuk sekarang banyak sekali yang meyakini hal tersebut. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya juga teman-teman. Tentang banyak orang yang meyakini skenario tersebut. Kenapa? Karena ya biasanya kalau misalnya sangat mudah ditebak,
itu bukan kripto namanya. Jadi selalu ada kejutan baru yang dihasilkan oleh kripto, terutama di Bitcoin. Kalau di cycle ini saja kita mendapatkan beberapa kejutan, salah satunya adalah kita sampai mampu untuk jebol di bawah 200 week moving average yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Dan juga ada beberapa chart yang katanya merupakan chart yang selalu akurat memprediksi pergerakan cycle Bitcoin, yang di cycle ini sudah tidak lagi valid untuk digunakan. So, pertanyaannya adalah apakah pergerakan Bitcoin juga akan berubah di cycle kali ini? Ataukah kita akan tetap mengulangi hal yang sama, di mana setiap 4 tahun sekali kita akan membuat satu cycle di Bitcoin? Nah, kalau memang benar, teman-teman, di halving berikutnya kita kemudian akan start untuk mendapatkan pergerakan yang parabolik, maka itu tidak lama lagi, teman-teman. Kita sekarang sudah berada di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kurang lebih 7-8 bulan lagi. Oke, kita sudah akan mendapatkan halving, dan mungkin di tahun 2024, kuartal 3, kuartal 4, kita sudah bisa melihat Bitcoin itu bergerak parabolik. Kalau misalnya memang ternyata kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat sebelumnya. Tapi apakah kalian punya keyakinan, teman-teman, bahwa kita akan mengulangi hal yang sama, ataukah menurut kalian akan ada sesuatu yang berbeda di cycle kali ini? Kalian mungkin boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah jumlah alamat yang memegang Bitcoin. Artinya yang pokoknya udah pegang Bitcoin itu termasuk dalam list ini. Dan totalnya sekarang sudah mencapai kurang lebih 48.500.000 alamat, teman-teman. Dan ini terus mengalami kenaikan. Inilah yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa kalian itu jangan hanya berfokus ke harga Bitcoin per hari ini. Tapi yang terjadi di belakang layar sebenarnya apa gitu? Apakah memang orang udah hilang minat terhadap Bitcoin? Apakah memang ternyata Bitcoin tidak akan lagi naik ke all time high yang baru? Apakah mungkin para whale sudah jualan? Atau apapun? Selain harga, apakah kalian pernah berfokus ke situ? Kalau jawabannya tidak, menurut saya kalian harus start berfokus ke sana. Karena sekali lagi, kalian di sini adalah untuk investasi, teman-teman. Ketika kita katakan kita seorang investor, maka kita harus tahu apa aset yang sedang kita investasikan. Kita harus mengerti. Nah, kalau di Bitcoin, ya at least kalian harus mengerti dari segi data on-chain-nya. Kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar, adopsinya terjadi seperti apa, kemudian dari data-datanya menunjukkan ke arah mana, apakah adopsi terus berlanjut, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah alamatnya terus mengalami kenaikan, yang ya kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa rupanya enggak juga kok kalau dikatakan bahwa minat terhadap Bitcoin sudah berkurang. Enggak juga, teman-teman. Karena jumlah alamat yang memegang Bitcoin itu terus-menerus mengalami kenaikan, bahkan dari tahun 2012 itu tidak pernah mengalami penurunan yang terlalu signifikan. Selain di tahun 2018 kemarin, di mana kita ada drop sedikit, kemudian sideways, tapi setelahnya kita terus mengalami kenaikan dari sana. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita langsung aja mulai dari 1 hour chart. Teman-teman yang sudah menonton video saya beberapa hari terakhir harusnya sudah mendapatkan beberapa setup yang valid gitu ya. Pertama, kemarin kita mendapatkan setup apa di sini adalah sebuah inverse head and shoulder gitu ya. Ini adalah left shoulder-nya, head-nya, dan ini adalah right shoulder. Ini adalah neckline-nya, sudah saya sampaikan. Kalau teman-teman sudah sempat masuk di sini, ini adalah target pertama kita, sudah tercapai. Dan saya sudah sampaikan di video kemarin, kalaupun teman-teman misalnya merasa ini masih akan mengalami kenaikan, saya sarankan at least sudah take profit sebagian atau menggeser stop loss-nya ke arah entry. So, apapun yang terjadi, kalian harusnya tidak akan loss dari trade tersebut. Antara kalian profit atau break even. Dan juga di video kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa memang ada indikasi yang sangat jelas bahwa Bitcoin kesulitan untuk break di atas area 26.300 di sini sebagai area resistance. Alasannya kenapa? Alasannya karena ada percobaan 3 kali di sini, tiga-tiganya menghasilkan rejection yang sangat kuat, menunjukkan memang ada selling pressure di sekitaran area di sini yang cukup besar. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman kemarin, apabila kita sampai mampu jebol di bawah area 26.100 di sini, maka kemungkinan ini akan memvalidasi skenario triple top yang kita lihat di sini, dan ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai setup untuk short.
Targetnya di mana? Targetnya pertama adalah di sekitaran area 25.800. Next-nya ada di sekitaran area 25.600. Terakhir ada di sekitaran 25.300. Nah, kali ini target kedua kita juga harusnya sudah tercapai ya teman-teman. Sudah kita tap gitu. Walaupun belum break di bawah, tapi sudah kita tap target keduanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sempat short dari sini, maka sekali lagi harusnya kalian sudah sempat taking profit. Kalau sudah full ya selamat, kalian sudah bisa menikmati cuan kalian. Kalau misalnya kalian baru take profit sebagian, saya sarankan sisanya sudah digeser juga ke stop loss-nya ke arah entry. Atau yang sama sekali belum melakukan take profit, juga saya sarankan lakukan hal yang sama, yaitu menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kenapa? Begini teman-teman, pergerakan yang kita lihat selama beberapa hari terakhir itu tidak mengubah fakta bahwa Bitcoin sekarang itu masih berada di dalam sebuah range. Ini adalah range sideways-nya teman-teman, dimana kita sudah berminggu-minggu berada dalam range ini dan kita belum untuk break dari area range ini. Atau mungkin kalian mau perlebar sampai ke sini itu juga fine gitu. Oke. In the end of the day, ini masih sebuah range yang harus kita lewati jika kita mau melihat ada pergerakan yang lebih sustain ke arah manapun. Kalau kita sekali lagi jebol di bawah area ini, maka next targetnya adalah di sekitaran area 24 sampai 23.000, di mana saya sudah akan start untuk membuka posisi swing long saya. Oke. Kalau kita mau melihat kenaikan yang lebih signifikan, maka kita harus juga melihat Bitcoin untuk mampu jebol di sekitaran atas area ini. Kemudian consolidate. Dan kalau ini yang kita lihat teman-teman, maka kita berpotensi membentuk rally, oke, dan break di atas area 28.100 di sini. Itu pun teman-teman belum tentu. Kalaupun ini yang kita lihat, itu pun belum tentu berarti kita sudah ketemu dengan bottom dan kita kemudian akan membuat high baru di atas 32.000. Belum teman-teman. Karena kalau kita zoom out sebenarnya di 4 hour atau daily, ya maka kita juga masih berada di momentumnya masih cenderung bearish teman-teman. Belum ada yang menunjukkan bahwa kita melihat ada buying pressure yang signifikan. Buying pressure yang signifikan itu bisa ditunjukkan dalam hal apa? Kalau misalnya kita melihat ada buying pressure modelnya seperti ini, di mana ada candle hijau 3 atau 4 berturut-turut dan candlenya rata-rata cukup panjang gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada buying pressure. Tapi kalau misalnya kenaikannya hanya cenderung korektif seperti ini ke atas, maka itu mungkin jatuhnya lebih ke bearish continuation pattern. Dan kita akan kembali drop ke bawah. Sama mungkin kalau ini versinya adalah versi bullish. Kita memang turun, tapi korektif gitu. Sama, ini kita bisa aja memang naik, tapi cenderung korektif. Jadi, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan jangan sampai terlalu cepat mengubah sentimen kalian. Yang awalnya bearish, lalu tiba-tiba super bullish, hanya mungkin karena Bitcoin naik 1.000 atau 1.500 dolar. Bagi saya itu terlalu, kalian terlalu cepat mengubah sentimen kalian. Nah, lalu pertanyaan berikutnya gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin belum sempat punya posisi apapun sekarang, apa yang harus dilakukan? Kalau saya pribadi, saya masih sekarang akan kembali ke fase wait and see terlebih dahulu. Setelah kita sudah mendapatkan 2 setup di sini, yang keduanya harusnya menghasilkan profit, tidak ada alasan bagi kita untuk buru-buru kembali masuk ke market dan kemudian kembali nyumbang semua profit kita ke exchange. Karena bagi saya untuk sekarang setupnya belum lagi ada, teman-teman. Dan saya merasa untuk 1-2 hari ke depan, karena kita juga berada di weekend, otomatis volume perdagangan itu tidak akan terlalu tinggi dan cenderung biasanya akan ada potensi untuk manipulasi, sehingga itu tidak ideal untuk kita trade, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan? Wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ditanya kira-kira secara price action apa yang akan terjadi selama 1-2 hari ke depan, maka saya cenderung akan merasa Bitcoin itu bakalan sideways di sekitaran area di sini. Kalau ternyata kita mendapatkan ada semacam continuation pattern yang tercipta di sini, maka ini adalah kembali menjadi peluang untuk sell off. Kalau misalnya sesuatu yang kita lihat sama seperti ini. Kalau kita breakdown lagi, ini adalah peluang untuk sell off, kembali ke sekitaran area 25.300. Dan pertanyaannya, kalau memang itu kita sentuh lagi
apakah kali ini masih akan ada cukup buyers untuk dapat mendorong harga ke atas seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali sebelumnya di sini, di sini, di sini, di sini juga. Ya kan? Pertanyaannya masih ada nggak buyers yang tersisa di sana? Kalau misalnya nggak ada, ya kita kemungkinan bakalan jebol ke bawah menuju ke sekitaran area 24 sampai 23 ribu. Tapi saya tidak merasa bahwa itu akan terjadi di hari Sabtu atau Minggu. Kemungkinan baru akan di minggu depan, dan saya rasa Sabtu dan Minggu ini bakalan menjadi hari-hari yang cukup membosankan. So, teman-teman kalau misalnya udah mendapatkan kedua setup ini, mending stay away from market terlebih dahulu, enjoy your profit, dan nggak usah ngeliat market dulu selama 1-2 hari ke depan, yang menurut saya kemungkinan juga bakalan sideways. Begitu ya. Jadi untuk short term, saya merasa kita akan sideways sekitaran area di sini. Sebelum kalau misalnya ternyata kita membuat bearish continuation pattern, kita akan start untuk kembali drop ke bawah. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.